Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi pada hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K ini ya. Ada koordinator perkumpulan honorer ya, koordinator wilayah perkumpulan honorer di Provinsi Jambi yang menyatakan bahwa seharusnya P3K mendapatkan pensiun sama halnya seperti PNS. Jangan ada alasan karena P3K adalah pegawai kontrak, maka P3K tidak berhak mendapatkan pensiun. Padahal pejabat politik saja yang dikontrak hanya 5 tahun, mereka bisa mendapatkan dana pensiun. Kenapa P3K tidak? Padahal P3K juga ASN sama seperti PNS sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Jadi harapannya P3K bisa mendapatkan dana pensiun sama seperti PNS, artinya bisa diberikan setiap bulan seperti gaji gitu ya. Dan untuk lebih jelasnya, kali ini kita akan coba lihat ya pernyataan dari Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer Provinsi Jambi terkait dengan harapan agar seseorang yang sudah pensiun dari P3K bisa mendapatkan dana pensiun. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan harapan ya dari salah seorang koordinator wilayah perkumpulan honorer di Provinsi Jambi bahwa seorang P3K juga seharusnya mendapatkan dana pensiun. Padahal seorang pejabat politik saja yang dikontrak hanya 5 tahun, mereka juga mendapatkan dana pensiun. Diberitakan oleh cpn.com, judulnya P3K harus dikasih pensiun. Pejabat politik dikontrak 5 tahun saja dapat. Kita coba bacakan ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menuntut diberikan pensiun setara PNS. Pensiunan yang diminta pun dibayarkan bulanan. Menurut Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia Provinsi Jambi Amaden, pemerintah tidak boleh beralasan P3K itu pegawai kontrak. Sebab P3K itu aparatur sipil negara atau ASN dan diakui keberadaannya di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. P3K itu ASN sama kayak PNS, tidak ada bedanya. Kerja sama, tanggung jawab juga sama, makanya pemerintah jangan membedakan, kata Amaden kepada CPNN Selasa 27 Agustus 2024. Dia menegaskan, bila pemerintah beralasan P3K sistem kerjanya kontrak, lantas apa bedanya dengan menteri, kepala daerah, anggota DPR, DPRD? Semua itu jabatan politik yang dikontrak per 5 tahun sekali, bahkan sudah ditenggat maksimal 10 tahun atau 2 periode. Namun para pejabat politik tetap diberikan pensiun dengan nilai fantastis ditambah fasilitas lainnya. Pejabat politik dan P3K sama-sama pegawai kontrak, jadi pemerintah harus adil, tegasnya. Dia berharap Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih akan lebih memperhatikan nasib ASN P3K yang pensiun. Alokasikan anggaran untuk dana pensiun P3K. Dana pensiun ini pun sebaiknya diberikan setiap bulan. Oleh karena itu, pemerintah baru sebaiknya membuat regulasi pensiun P3K. Tanpa regulasi, implementasinya tidak akan jalan. Bapak Presiden Prabowo, tolong diperjuangkan nasib kami yang mendekati purna tugas. Dana pensiun sebagai pengganti pengabdian kami puluhan tahun dari honorer hingga menjadi ASN P3K, pungkasnya. Ya, jadi itulah yang berita atau informasi berkaitan dengan tuntutan ya dari salah satu koordinator wilayah perkumpulan honorer K2 Indonesia ya, agar pensiunan P3K bisa mendapatkan dana pensiun sama seperti PNS. Artinya bisa diberikan setiap bulan gitu ya.
Jangan ada alasan bahwa P3K pegawai kontrak sehingga tidak bisa mendapatkan dana pensiun. Padahal seorang pejabat saja, pejabat politik ya, baik itu menteri maupun kepala daerah dan anggota DPR bisa mendapatkan dana pensiun. Padahal mereka juga dikontrak. Bahkan mungkin hanya ada yang satu periode gitu ya, 5 tahun saja mereka bisa mendapatkan dana pensiun. Jadi mungkin itu ya. Apakah teman-teman setuju jika P3K bisa mendapatkan dana pensiun sama halnya seperti PNS bisa diberikan setiap bulan? Bagi yang punya pendapat terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.